didengar telinga yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Menjadi pemuda itu hanya sekali saja dalam hidup kita. Gereja Kalimantan Evangelis salah satu wadah yang paling baik untuk melakukan pendidikan. Masa depan GKE ada di tangan remaja dan pemuda GKE. Untuk menjamin masa depan GKE yang cemerlang, remaja dan pemuda harus berakar dalam kebenaran firman Allah. Selamat Hari Pemuda GKE tahun 2020 dan selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Indonesia maju! Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, warga Jemaat GKE Hosiana yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, Minggu tanggal 2 Agustus 2020, bertepatan dengan Hari Pemuda GKE, saya akan membacakan warta jemaat sebagai berikut. Petugas yang melayani ibadah kita pada hari ini adalah Bapak Pendeta Gerson Effendi MTH, Liturgus Diakon Tenti Tamara, Salam Presbiter Ibu Penetua Neti Y. Tanggara, pembacaan Alkitab Patrick Alexander, persembahan Firsto Yosa, warta jemaat Jeremy Immanuel Sega, dan ibadah hari ini akan diiringi oleh band dari SPRP GKE Hosiana. Kemudian laporan kas Majelis Jemaat GKE Hosiana
dapat dilihat di warta jemaat yang telah dibagikan ke rumah-rumah warga jemaat sekalian. Apabila ada jemaat yang belum mendapatkan warta jemaat, dapat diambil di kantor BPH pada saat jam kerja. Majelis Jemaat GKI Hosiana mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan kepada anggota Jemaat GKI Hosiana yang merayakannya dari tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020. Untuk berita pelayanan dan lain-lain, khusus untuk kolekte persembahan syukur bulanan, persembahan syukur ulang tahun pernikahan atau kelahiran, persepuluhan, persembahan syukur keluarga khusus istimewa, baik Bapak, Ibu, Saudara yang tergerak hatinya dapat menyampaikan ke kantor BPH Majelis Jemaat GKI Hosiana setiap hari kerja, Selasa sampai dengan Sabtu pukul 10.00 sampai dengan 12.00 WIB. Untuk dititipkan dengan penatua atau diakon terdekat atau melalui transfer rekening bank Kalteng nomor 100 020 105 2397 atas nama Bendahara GKI Hosiana Palangkaraya. Diberitahukan bahwa dalam warta jemaat tanggal 19 Juli 2020 dalam penerimaan kolom penggantian biaya administrasi dan lain-lain seharusnya masuk ke kolom penerimaan lain atau penerimaan transit, yaitu penerimaan 7 buah amplop untuk persembahan syukur Ikatan Pensiun GKI atau IP GKI tahun 2020. Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Atas kekeliruan tersebut kami mohon maaf. Daftar nama warga Jemaat GKI Hosiana untuk penerimaan persembahan syukur non-tunai melalui rekening Bank Kalteng per tanggal 26 Juli 2020 juga dapat dilihat di warta jemaat. Demikian warta jemaat pada hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Allah menghendaki umatnya bersukacita dan kaum muda menikmati masa mudanya. Tetapi sukacita itu dikendalikan dengan kesadaran bahwa Allah meminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan dan panggilan, khususnya bagi kita, terutama kepada generasi muda yang berakar dalam kebenaran dan firman Allah, sehingga menjadi berkat. Mari kita berdiri bersama di Hari Pemuda GKI ini, bersatu hati untuk mengumandangkan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita menyanyi himne KPRP GKI. Untuk mengabadi
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Pengakuan dosa kita sampaikan secara litani. Inilah kami Bapa, dalam keadaan kami sesungguhnya. Kami yang berdosa ini datang memohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan, kan bila hati kawanku terluka oleh cinta ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Inilah kami Bapa, dalam keadaan kami apa adanya. Kami mengaku bersalah, ampunilah kami ya Tuhan. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Kami berdosa, kami mengaku, kami membutuhkan kasih Tuhan. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Yeremia 33 ayat 8. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak
dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 20. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum memasuki pembacaan Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur atas seluruh penyertaan yang telah diberikan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani hari yang penuh sukacita dan berkumpul pada saat ini untuk beribadah. Dan sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga firman Tuhan yang disampaikan kiranya dapat menjadi petunjuk dan penolong bagi kami dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 1-5 dengan perikop seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapa kamu berbelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru
memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di sorga, hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami datang membawa seluruh keberadaan hidup kami kepada Tuhan. Kami ingin menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini, di mana pada hari ini kami semua merayakan Hari Pemuda GKI. Kami memohon ya Tuhan, apabila kami membaca dan merenungkan firman-Mu, telah Engkau tuntun hamba-Mu agar dapat menyampaikan kehendak Allah melewati firman-Mu, sehingga kami semua boleh hidup dengan rendah hati, berakar dalam kebenaran dan firman Allah. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats yang menjadi dasar pelayanan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu dari 1 Petrus pasal 5, ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Saya ulangi, 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai ayat yang ke-11, yang saya bacakan sebagai berikut bunyinya. Ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya, yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Inilah yang
empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tema hari ini berakar dalam kebenaran dan firman Allah. Saudara-saudara, untuk menjadi berakar dalam kebenaran bukanlah hal yang mudah. Salah satu kata kerja yang bisa menuntun kita untuk menjadi orang yang berakar dalam kebenaran dan firman Allah, yaitu rendah hati. Kata ini merupakan satu kata yang saya kira dapat menuntun kita untuk masuk ke dalam satu kehidupan yang berakar dalam kebenaran dan firman Allah. Mengapa? Orang yang rendah hati adalah orang yang terbuka untuk mengakui kelemahannya dan juga memotivasi dirinya dengan kelebihan yang ia miliki. Berbeda dengan orang yang rendah diri. Orang yang rendah diri adalah orang yang tidak percaya pada potensinya yang besar. Ia selalu menganggap dirinya punya kelemahan. Dan ketika ia berjumpa dengan orang yang mempunyai kelebihan, ia menjadi lemah. Padahal sebenarnya Allah menciptakan manusia dalam potensinya sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, saudara-saudara, rendah hati ini adalah satu sikap yang paling mudah untuk menerima teguran, menerima firman Allah. Berbeda dengan orang yang congkak. Orang congkak kalau dia ditegur, dia tersinggung dan marah. Orang congkak kalau ditegur, ia akan melawan. Kalau dia bersalah, dia tidak pernah minta maaf. Itu orang yang congkak. Dan orang yang congkak, saudara-saudara, sesungguhnya orang yang lemah. Karena dalam kecongkakan itu ia menutupi kelemahannya. Karena itu kepada para pemuda, janganlah congkak, jangan sombong, tapi rendah hati. Melewati kerendahan hati juga kita dapat melihat bahwa dalam keterbukaannya ia mampu memberi diri kepada orang lain, menolong orang lain, bekerja sama dengan orang lain, tanpa melihat kekurangan orang lain. Rendah hati juga bisa dengan mudah membangun persahabatan dengan orang lain, penuh kasih. Rendah hati juga adalah senjata, bisa dikatakan demikian, untuk melawan kecongkakan yang tadi sudah saya sampaikan. Memang semua kita punya potensi untuk menjadi orang yang congkak. Tetapi kalau kita bersandar pada firman Tuhan, maka kita bisa melawan. Senjatanya adalah rendah hati. Sehingga kecongkakan, kepentingan diri sendiri, membanggakan diri sendiri, menganggap orang remeh dan sebagainya itu bisa dilawan. Dengan mudah. Sebab senjata kita adalah rendah hati. Mengapa? Karena apabila kerendahan hati ini meliputi kehidupan kita, maka seluruh kehidupan kita, kepribadian kita,
sebagai orang yang muda beriman akan menampakkan kasih Allah kepada dunia ini. Jadi orang yang rendah hati ini bisa menampakkan kasih Allah. Jadi kerendahan hati merupakan alat Tuhan yang sebenarnya ditanamkan menjadi kepribadian umatnya. Sarana yang diberikan, yang dianugerahkan oleh Tuhan agar kita dapat menghadirkan damai sejahtera kepada semua orang. Dan dapat menghindar konflik satu dengan yang lain. Oleh sebab itu dalam nas kita, Allah memberkati orang yang rendah hati, tapi Ia menentang orang yang congkak dan pencemooh. Sebab itu setiap orang percaya mesti rendah hati. Sebab rendah hati mempunyai kekuatan bagi kita untuk melawan semua buah-buah dari iblis. Yang bisa mendatangkan penderitaan, yang mendatangkan kekhawatiran, mendatangkan keputusasaan, dan sebagainya. Petrus, saudara-saudara, menulis surat ini memang ditujukan kepada para pemuda. Petrus tahu karena ia juga melewati masa muda. Ia tahu bahwa para pemuda Kristen pada zaman itu bukanlah satu yang mudah bagi mereka untuk menyatakan diri di tengah-tengah masyarakat, karena kekristenan pada zaman Petrus mengalami tekanan, banyak penderitaan. Nah, inilah yang bisa memunculkan keputusasaan, kekhawatiran, kegetiran, kesulitan, bahkan ketakutan. Pada prinsipnya pada zaman Petrus, para pemuda sungguh bergumul karena pencobaan yang berat yang mereka alami. Karena mereka adalah pemuda-pemuda Kristen. Tetapi di dalam Tuhan, para pemuda ini tetap berjalan dalam iman. Bahkan mereka dengan teguh meletakkan hidup mereka pada Tuhan. Menyerahkan hidup mereka pada Tuhan. Karena mereka merasakan di tengah penderitaan itu pemeliharaan Allah nyata bagi mereka. Oleh sebab itu dalam nats ini penyerahan diri salah satu juga kalimat yang perlu ditekankan dalam pelayanan firman Tuhan hari ini. Rendah hati dan juga menyerahkan diri penuh pada Tuhan. Ini obat paten yang dapat menyembuhkan kekhawatiran. Saudara-saudara, pemuda, pemudi, gereja dan jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Hari Pemuda GKE. Sesuai dengan nats kita, hari ini kita dituntun untuk hidup dalam sikap yang rendah hati dan selalu berserah pada Tuhan. Yakinlah di bawah tangan Tuhan yang kuat kita ditinggikan.
Yakinlah di bawah tangan Tuhan yang kuat kita dapat melewati pergumulan yang berat di masa muda. Yakinlah di bawah tangan Tuhan yang kuat kita bisa melewati juga pergumulan kita masa kini, terutama yang sekarang ini sedang terjadi, yaitu pandemi COVID-19 yang begitu mempersulit gerakan kita, kebiasaan kita, dan kegiatan-kegiatan kita. Yakinlah bahwa Tuhan akan menolong kita melewati semua keadaan ini. Dan rendah hati berserah pada Tuhan akan dapat mengangkat kehidupan kita untuk melawan segala kecongkakan dan kekhawatiran. Selamat merayakan Hari Pemuda GKE 2020. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami semua, agar kami mempunyai kepribadian yang rendah hati dan terus berserah penuh pada Tuhan di tengah pergumulan, di tengah berbagai macam keadaan yang kami hadapi. Kami juga memohon ya Tuhan, agar sikap rendah hati dan penuh penyerahan diri pada Tuhan juga menjadi sikap iman para pemuda-pemudi gereja-Mu, agar dengan demikian mereka dapat menghalau kecongkakan, kesombongan, kepentingan diri, bahkan dosa. Dalam kerendahan hati dan penyerahan diri penuh pada Tuhan, kami percaya para pemuda-pemudi-Mu ini akan diantar untuk mendapatkan bagian di masa depan. Sukses dan dapat menjadi alat di tangan Tuhan, karena mereka mampu menerima segala keadaan dan terus mengupayakan kehidupan yang baik, jauh dari kecongkakan dan kepentingan diri. Kami serahkan seluruh pemuda-pemudi gereja-Mu ya Tuhan, dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam perjuangan mereka, dalam pergumulan mereka, dalam pergaulan, dan dalam studi pekerjaan dan kehidupan mereka sebagai anak-anak muda milik Tuhan. Selamatkan mereka Tuhan, antar mereka menuju masa depan yang cerah. Bapa yang ada di sorga, kami juga berdoa buat semua orang tua, para pemuda kami yang kami kasihi ini, agar mereka juga terus memotivasi anak-anak mereka, agar menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang rendah hati, anak yang terus berserah hanya pada Tuhan. Dan biarlah semua orang tua juga diberkati dalam menopang kehidupan anak-anak muda. Walaupun kami tahu saat ini bukanlah perkara mudah bagi orang tua untuk dapat menopang kebutuhan anak-anak mereka, tapi kami percaya tangan Tuhan yang kuat akan menopang, menolong, dan memberi jalan keluar bagi mereka. Bapa yang ada di sorga, apabila ada orang tua, ayah ibu dari para pemuda gereja yang mengalami sakit, kami juga memohon Tuhan hadir dengan kuasa-Mu,
dalam tangan Tuhan yang kuat itu Engkau menyembuhkan, memulihkan sakit yang mereka alami. Sehingga mereka tidak mengalami pergumulan kena sakit, tetapi bangun dan menjadi orang tua yang semangat untuk mempersiapkan kehidupan masa depan anak-anak mereka. Tidak lagi terkendala oleh sakit penyakit yang sedang mereka alami. Bapa yang ada di sorga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, baik ulang tahun secara pribadi maupun perkawinan. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati mereka semua agar mereka bahagia, dan biarlah dalam kebahagiaan itu mereka dapat merenda kehidupan yang penuh sukacita di dalam Tuhan, meniti hari-hari hidup mereka, baik secara pribadi maupun perkawinan. Ajarkan mereka untuk saling mengasihi, saling menghargai, dan menjalankan kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang ada di sorga, kami juga berdoa buat orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami memohon agar Tuhan tetap memelihara mereka semua, mendatangkan sukacita, damai sejahtera dalam hidup mereka. Bagi saudara kami yang berduka cita karena orang-orang yang mereka kasihi telah mendahului kami datang kepada Tuhan, kami juga memohon agar Tuhan mendatangkan kekuatan iman, penghiburan, sehingga mereka mampu melewati masa-masa duka ini dengan selalu bersandar hanya pada Tuhan saja. Bapa yang ada di sorga, kami juga memohon Engkau memberkati majelis jemaat, secara khusus badan pekerja harian yang Engkau percayakan untuk mengelola kehidupan berjemaat, agar diberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga di masa yang sulit, masa pandemi COVID-19 ini, kami boleh tetap melaksanakan pelayanan walaupun itu terbatas. Tapi kebutuhan pelayanan bagi jemaat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kami juga memohon agar kami sebagai majelis dapat mempersiapkan protokol kesehatan dalam rangka membuka kembali gereja ini, agar dapat memperoleh rekomendasi dari gugus COVID-19. Kami mohon agar kami mendapatkan topangan dari Tuhan, mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kami mendoakan seluruh warga jemaat GKI Hosiana agar mereka semua di masa-masa sulit ini diberkati oleh Tuhan, dipelihara di dalam Tuhan, selalu menghadirkan semangat untuk tetap setia dalam iman, rendah hati, dan berserah penuh pada Tuhan, sehingga pandemi COVID-19 yang menjadi momok yang menakutkan ini dapat kami lewati bersama, sekaligus juga kami harus mentaati, mendisiplinkan diri sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Nas pengantar persembahan kita diambil dari Roma pasal 11 ayat 36 dengan bunyi, sebab segala sesuatu adalah Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiba saatnya kita lakukan doa.
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih kami ucapkan karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya dapat tumbuh dan berbuah di hati kami. Kesempatan ini kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan, baik besar maupun kecilnya persembahan kami ini. Dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pop rohani dengan judul Persembahanku. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima kurban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah kurban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Ingatlah akan panggilan-Mu, mengabarkan Injil dan membangun persekutuan serta melayani untuk menjadi berkat dengan semua talenta yang dipercayakan Tuhan. Tekunlah belajar firman Tuhan, sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Hari Minggu dan selamat Hari Pemuda GKI tahun 2024.